Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat bergabung di Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk memulai Saat Teduh pagi hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam tadi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh bersama-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Bapa atas napas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami hanya kepada-Mu. Kami mohon hadirlah ke tengah-tengah kami, berkatilah kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh pagi ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini ya Bapa. Urapi kami juga ya Bapa yang bertugas melayani-Mu pagi ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, biar bisa berjalan dengan lancar. Biar kami juga boleh memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Serta kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, ini kami. Kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu, hanya ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita mau bawa setiap hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk karya terbesar yang telah Dia berikan bagi setiap kita. Dia yang rela mati untuk kita. Pengorbanannya sungguh luar biasa. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan setiap kita. Karena Dia sungguh mencintai kita. Mari kita mau bawa pujian ini. Kita mau buka hati kita mau buka mulut kita mau terus mengalami hadirat-Nya. Karena Dia sungguh Allah yang patut kita kagumi, kita puji dan kita sembah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau Yesus yang kami kagumi, yang kami naikkan sembah dan pujian kami. Karena Engkau sungguh layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Pengorbanan yang Engkau lakukan di atas kayu salib itu menyelamatkan setiap hidup kami. Memastikan bahwa setiap kami sungguh akan berada di tempat di mana Engkau berada. Mari sahabat terkasih, pagi hari ini kita mau terus nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang layak menerima setiap pujian kita. Dia Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita mau bawa hati kita. Kita mau naikkan, kita mau tinggikan dan agungkan Dia. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima
pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja.
Mari kita hening, kita mau dengar suara Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Pagi ini kami benar-benar merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan urapan-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau Bapa yang begitu baik pada kami. Engkau yang selalu memberi kekuatan dan penghiburan. Kau tahu Bapa, kami anak-anak-Mu selalu rindu untuk mendengar firman-Mu setiap hari. Saat ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh anak-Mu yang terkasih, Christine. Urapi dan berkati apa yang keluar dari mulut si Christine, dan biarlah segala penghalang yang ada di dalam diri kami Engkau singkirkan. Agar kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu benar-benar rema untuk hidup kami. Bapa yang Maha Baik, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap hari ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan pada pagi hari ini, kita semua diingatkan bahwa setiap orang yang percaya tanpa terkecuali dipanggil menjadi hamba atau terpanggil menjadi hamba. Bukan menjadi orang yang sibuk dengan perasaannya sendiri atau kepentingan dirinya sendiri, melainkan memperhatikan kepentingan semua orang. Menjadi hamba tidaklah mudah, karena kita harus taat walaupun di dalam penderitaan sekalipun. Hamba Tuhan harus memiliki kerendahan hati, taat, menjadi murid, suka mendengar, melayani dengan ikhlas, dan rela menderita. Ada 3 poin yang dapat kita peroleh dari bacaan ini. Yang pertama adalah hamba dan lidah seorang murid. Yang kedua, taat dalam penderitaan. Dan ketiga adalah janji dan penyertaan Tuhan.
Hamba dan lidah seorang murid. Dalam beberapa perumpamaan di Alkitab sering kita dengar, hamba sering digunakan dalam konteks hubungan antara manusia dengan Tuhan. Secara umum, seorang hamba memiliki sifat yang rendah hati dan taat akan perintah tuannya. Yesus pernah berkata dalam Markus 10 ayat 43 sampai dengan 45 yang berbunyi, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dalam ayat itu tadi, Yesus bukan hanya saja menjelaskan tentang hamba, tapi mencontohkan dirinya sebagai hamba. Dari yang terbesar harus terlebih dahulu menjadi yang terkecil, yaitu menjadi hamba. Kemudian, apa arti kata lidah? Seorang murid. Ada satu ayat yang langsung terlintas dalam pikiran saya ketika membaca ayat ini mengenai lidah seorang murid, yaitu dari Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus adalah salah satu murid Yesus. Jadi ini bisa sebagai patokan di dalam diri kita bahwa lidah seorang murid adalah penting buat kita semua sebagai hamba untuk sabar mendengarkan sebelum kita berbicara. Karena dengan mendengarkan dengan baik, kita bisa memahami situasinya seperti apa dengan lebih baik dan mengolah dulu di dalam pikiran kita supaya informasi yang masuk, semua perkataan yang masuk benar-benar kita paham. Dan di saat kita berbicara, kita dapat merespon dengan baik dan tepat, terutama dengan penuh kasih. Kesabaran dalam berbicara juga membantu kita untuk mempertimbangkan kata-kata yang akan kita ucapkan, sehingga kita dapat berbicara tentang kebenaran dan kasih, sesuai dengan ajaran guru kita, yaitu Yesus Kristus. Mungkin dapat saya jelaskan sedikit antara iman, hamba, dan murid ya. Orang yang tidak beriman pasti akan mementingkan ego. Tapi orang yang sudah mengenal Tuhan atau yang sudah beriman, pasti dia akan bisa menjaga lidah dan telinganya untuk bisa peka mendengar. Untuk bisa menjadi hamba, bukan hanya cukup mengenal Tuhan, tapi kita juga harus diproses. Diproses untuk bisa menjadi hamba. Sebagai hamba, kita harus rendah hati, taat. Tanpa itu kita tidak akan bisa menjadi hamba, karena ego kita akan lebih tinggi dari kehendak Tuhan. Supaya kita menjadi hamba yang baik, kita harus mau diproses untuk menjadi muridnya. Dengan menjadi murid, kita mempelajari, kita mengerti, dan kita tahu kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau mengerti, tidak mau memahami, tidak mau menjadi murid, kita tidak akan bisa menjadi orang beriman yang benar-benar Tuhan kehendaki. Allah adalah kasih. Jika kita saling mengasihi, Allah pasti tinggal di dalam diri kita. Dan tentunya segala perkataan kita akan penuh dengan kasih dan kebenaran. Sebagai murid Tuhan, kita harus memiliki lidah yang penuh kasih dan juga kebenaran. Kata-kata yang lembut dapat menenangkan hati yang galau, dan banyak orang yang akan merasa diberkati. Lidah seorang murid juga dikatakan dalam bacaan tadi juga memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, seperti pada Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Penting bagi kita untuk menjaga tutur kata kita dan menyampaikan hal-hal sesuai dengan buah roh, sehingga apa yang kita perkatakan menghasilkan kebaikan,
atau buah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana memiliki lidah seorang murid? Salah satunya adalah dengan mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan setiap pagi. Tadi dijelaskan bahwa setiap pagi akan mempertajam pendengaran kita. Seorang murid berkomunikasi dengan Tuhan itu harus di awal tiap hari. Seperti pada bacaan tadi. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti murid. Seorang hamba juga pastinya akan bangun pagi-pagi untuk menyiapkan segala sesuatu untuk tuannya. Ketika kita sudah memahami jelas konsep ini, maka di saat kita bangun pagi, kita siapkan waktu untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, karena itu menjadi panggilan kita sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Dan supaya kita siap untuk mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan, dan kita bisa melakukan setiap hari apa yang menjadi misi pelayanan kita setiap hari. Yang kedua adalah taat dalam penderitaan. Berikut, taat pada penderitaan itu dialami semua hamba, termasuk Tuhan sendiri Yesus. Dalam penderitaan hamba itu taat, kita harus taat dan setia kepada Tuhan di dalam setiap penderitaan. Sekalipun kita harus dilecehkan, diludahi, dan dipukuli. Ini seperti mengingatkan kita persamaan pada kejadian yang dialami oleh Tuhan sendiri saat diolok-olok sebelum disalib. Ada di dalam Matius 27 ayat 29 sampai dengan 30. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberinya dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Ini terlihat jelas ya dari kutipan Matius ini, bahwa Tuhan juga mengalami. Tuhan Yesus sebagai hamba juga mengalami diolok-olok. Di dalam penderitaan dia juga taat hingga wafat di atas kayu salib. Yesus berkata pada bacaan Markus ini juga melaksanakannya, bukan hanya mengatakan saja, tapi menjadi hamba yang taat kepada Allah Bapa meskipun dalam penderitaan sampai wafat di kayu salib. Di sini ada beberapa hal yang dilakukan sebagai seorang hamba, juga Yesus sendiri dalam penderitaan itu. Yang pertama, sabar dalam penderitaan. Sabar dan tidak melawan meski dihina dan direndahkan. Yang kedua, percaya janji Tuhan. Penting untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik di dalam setiap situasi, bahkan dalam penderitaan, dan bahwa iman yang teguh akan menghasilkan karakter yang lebih kuat seperti karakter Kristus. Kedaulatan Tuhan menyadarkan bahwa kekuatan sejati datang dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri, dan mengandalkannya sepenuhnya dalam setiap pergumulan di dalam perjalanan hidup kita, termasuk dalam penderitaan, itu yang harus kita pegang teguh. Yesus menjadi contoh nyata seorang hamba yang taat dalam penderitaan sehingga wafat. Kasih, kesetiaan, dan ketaatannya kepada kehendak Bapa menjadi teladan bagi kita umatnya untuk mengikuti termasuk dalam menghadapi penderitaan. Yang ketiga, janji penyertaan Tuhan. Kita sebagai orang beriman mempunyai kekuatan untuk terus mengikuti kehendak Tuhan dan dalam menghadapi penindasan. Karena Tuhan selalu menyertai kita, meskipun Tuhan mungkin tidak langsung menyelamatkan kita dari penganiayaan, tapi Tuhan membenarkan dan mengangkat kita bersamanya. Pada ayat Dia yang menyatakan, "Aku benar lebih dekat," dan sungguh Tuhan Allah menolong aku, menunjukkan bahwa janji dan penyertaan Tuhan adalah nyata. Kesimpulan dari bacaan ini adalah Nabi Yesaya mengajak kita semua untuk tetap taat kepada Tuhan dan fokus untuk memenuhi tugas panggilan pelayanan kita. Meskipun kita akan menghadapi ujian,
penolakan, penghinaan, dan penderitaan fisik sekalipun. Karena Tuhan selalu menyertai kita, dan janji Tuhan itu selalu pasti digenapi di dalam hidup kita. Keberhasilan seorang hamba dalam pelayanan bukan berasal dari banyaknya kita pelayanan, banyaknya kita menyebar firman, tetapi di dalam ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Dari iman juga kuasa Allah yang memberikan kebijaksanaan, kekuatan, dan keteguhan dalam hati kita semua sebagai hamba Tuhan. Maka mari kita lengkapi kehidupan kita dengan 5 senjata setiap hari, dan kita juga dengan menjalankan 5M seperti renungan saya yang sebelumnya. 5M itu adalah mencari Tuhan, pertama mencarinya, mengasihinya, melayaninya, mempercayainya, membalikan diri apabila kita jauh dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria dan para kudus. Kami bersyukur ya Bapa atas saat teduh pagi ini boleh berjalan dengan lancar. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan teladan bagi kami, yaitu Putramu sendiri, supaya kami boleh menjadi murid-murid yang taat dalam penderitaan, seperti Yesus yang taat pada penderitaan, dalam penderitaannya. Juga ya Bapa, Engkau mengingatkan kami sebagai murid untuk menjadi murid yang bermanfaat dan mempunyai telinga yang mendengarkan lebih dan menjaga perkataan-perkataan kami ya Bapa. Bapa, jangan biarkan firman ini berlalu ya Bapa, tetapi boleh merema dalam hati kami, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur Bapa untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang Engkau utus menggembalakan kami ya Bapa, serta komunitas KPH ini. Berkatilah Bapa segala usaha beliau, dan Kau jadikan berhasil. Tutup bungkus beliau, keluarganya, kami, tim yang melayani, serta keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan kami dari segala bahaya dan segala yang jahat. Tambahkanlah iman, kasih, dan pengharapan, serta rahmat-rahmat yang kami butuhkan untuk melayani ya Bapa. Engkau juga berkati keluarga besar KPH ya Bapa, supaya tetap kuat di dalam Engkau dan setia menjalankan 5 senjata, dan boleh menjadi pemenang atas jiwa-jiwa, terutama bagi keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk pembekalan nanti malam ya Bapa. Kiranya Engkau berkati segala peralatan yang kami gunakan. Engkau berkati telinga kami juga untuk mendengarkan dengan baik. Telinga seorang murid ya Bapa. Juga Engkau urapi Pak Paulus yang akan memberikan pengajaran bagi kami. Kami juga berdoa untuk sepanjang hari ini ya Bapa. Engkau berkati segala rencana kami dan usaha kami. Dan Engkaulah yang menyempurnakan ya Bapa. Segala yang kami lakukan ya Bapa adalah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Amin. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.